Halo, ya. Silakan, hanya prajurit. Ya, Horas, Ya, Haras. Elia, selamat malam. Eh, Lama juga saya bisa masuk ya Kak, udah hampir 2 jam Ya, lebih baru akhirnya naik. sekarang juga masih banyak yang antri. Iya, Kak Tapi langsung aja yang mau saya tanyakan dan ini juga banyak yang ditanyakan oleh teman-teman saya yang ateis. Ya ya, Kak ya, kalau saya sendiri sih sudah jelas pengikut Kristus. Eh, Bagaimana iman Kristen menilai terhadap eh, ini apa namanya fosil-fosil binatang purba yang dikaitkan dengan iman Kristen berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita ngelihat tuh hari-hari penciptaan, hari pertama sampai hari Allah beristirahat gitu ya. Di situ nggak diterangkan tuh binatang-binatang fosil tadi, kayak misalnya dinosaurus, apa segala macam. Sementara rekam jejaknya ada, fosil-fosilnya semua bisa disaksikan bahkan dengan lengkap. Itu gimana kita menjawabnya? Boleh Kak langsung dijawab? ya, Pak Erben, ada jawaban tentang fosil-fosil. Ya memang kalau berdasarkan umur Alkitab kan baru berapa ribu tahun ya, baru 7.000. Tapi fosil-fosil itu kan ada yang mengatakan 70.000 dan lain sebagainya berdasarkan uji karbon dating dan sebagainya. Ini memang sesuatu hal karena di dalam Alkitab ya penciptaan hewan-hewan itu tidak berbicara hari dan tahun seperti kita, tapi itu lebih kepada bisa diartikan juga tahapan. Jadi kalau ada fosil-fosil hewan ya nggak masalah itu ya, karena contoh Allah menciptakan hari pertama, jangan pahami juga hari seperti ini, tapi bisa juga itu masa atau tahapan, karena arti hari di situ bisa masa bisa tahapan juga, jadi nggak bertentangan. Walau juga nanti ada orang mengatakan itu maksudnya hari gitu ya, itu aja bro. Ya, kata yom itu ya, studi kata yom Iya, itu periode. Oh jadi jadi dia nggak dihitungan dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu Panjang. nggak pas-pas dia per hari gitu ya? Bukan, itu periode yang sangat 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 sangat, sangat panjang. Jadi nggak ada. Jadi masalah bumi ini keraknya miliaran tahun, apalah binatang purba, enggak ada masalah. Karena kata yom itu tidak bermakna demikian. Gitu ya. Karena itu memang Kak, memang yang kalau teman-teman dari ateis ini kan melihatnya itu kan segala sesuatunya itu by data, Beda kemudian data. dengan fakta-fakta yang terlihat. Itu yang kesulitan kita apa namanya menerjemahkannya ke dalam bahasa secara saintifik yang bisa mereka mengerti gitu loh. Saya ingat ya, sains itu bukan kesimpulan. Sains itu metodologi. Itu metode, bukan kesimpulan. Ya. Jadi kalau orang pakai sains sebagai kesimpulan, itu metode. Ya. Ada sesuatu, premis-premis tertentu dibuktikan dengan sains, metodenya itu. Nah, ada hal-hal yang nggak bisa dibuktikan dengan metode saintis. Misalnya peristiwa yang terjadi di dalam sejarah, Yesus naik ke sorga, disaksikan banyak orang. Kalau secara metode sainsnya itu nggak bisa dijelaskan. Kita punya hukum gravitasi yang menarik ke pusat bumi. Nggak ada orang naik ke atas. Nah, itu nggak bisa dijelaskan. Kemudian ketika Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta Kana, pesta adat di Kana, sains kimia sehebat apapun nggak bisa jelaskan itu. Jadi ranahnya sains itu pun ada, nggak semua harus dibuktikan dengan sains. Ilmu itu ada 3, ada rasional, ada kontrarasional, ada suprarasional. Berbicara tentang kuasa ilahi, itu suprarasional. Bahkan ilmu pengetahuan yang notabene disamakan dengan sains, dalam tanda kutip meskipun nggak semua. Misalnya ilmu psikologi. Ilmu psikologi mengakui manusia punya roh. Tapi ilmu psikologi sehebat apapun tidak bisa menjawab kemana roh manusia setelah mati. Nggak bisa.
Artinya sains sendiri pun masih buta dengan dirinya. Pengetahuan pun masih belum menjawab ketidaktahuan pengetahuan itu sendiri. Ya, jadi itu metode, bukan kesimpulan. Ya, gitu. Terus satu lagi nih Elia, menyikapi yang baru-baru ini baru-baru ini terjadi peperangan antara Israel dan Palestina, kan sampai orang-orang Palestina sampai di yang tadinya dibilang zona demilitarisasi sampai dibom tuh ya. Terus kita sebagai orang Kristen, orang percaya, ini bagaimana menyikapinya? Satu sisi kan kita ngelihat tuh korban-korban orang Palestina itu kan juga sebagai sama-sama insan manusia harus punya sisi kemanusiaan. Kita lihat tuh korbannya sampai berapa tuh kan, sampai digimanai. Sementara satu sisi kita lihat Israel ini umat pilihan Allah yang kita sendiri ya harus tidak boleh mengucapkan kata-kata kutuk apa segala macam. Terus kemudian pertanyaannya lagi, di beberapa gereja saya pernah nggak usah saya sebutkan gerejanya, jadi selesai ibadah itu ada semacam waktunya mendoakan, kita berdoa untuk kota Yerusalem, kotanya Tuhan. Itu kalau sesuai firman Tuhannya itu gimana? Benar Alkitabiah atau gimana ya? Ya, silakan Pak Arban. Oke bro, jadi gini ya. Kalau berbicara bangsa Israel kan tetap mereka adalah bangsa memang pilihan Tuhan ya. Kejadian 12. Jadi kita juga tidak boleh mengutuki mereka. Kita hanya bisa berdoa supaya mereka konsisten sebagai umat pilihan. Kalau mereka tidak setia kepada Tuhan, maka mereka sendiri akan dihukum oleh Allah itu. Dan sudah terbukti kan. Jadi Israel tidak pernah bisa dihancurkan oleh bangsa manapun kalau mereka setia pada Tuhan, pada Allah. Ya. Tetapi ketika mereka tidak setia kepada Allah, maka mereka akan hancur. Dan itu sudah terbukti bagaimana mereka dibuang ke Babel. Bagaimana mereka pernah dari tahun 70-an sampai 1946, itu mereka menjadi orang yang berkeliling-kelilingan tadi mana-mana. Dan kalau sekarang mereka sudah ada menjadi satu bangsa, yaitu kedaulatan Tuhan yang memulihkan mereka. Jadi saya tidak pernah mengutuki, walaupun saya tidak setuju dengan perang ya. Bagi saya perang itu bukan jawaban. Tetapi bagi saya adalah kasih Yesus. Jika dunia ini semuanya tunduk kepada ajaran Yesus, maka di dunia ini tidak ada damai sejahtera. Bahkan dunia ini menjadi surga. Masalahnya adalah di dunia ini tidak semua orang tunduk kepada ajaran Yesus. Bahkan penentang-penentang ajaran Yesus masih lebih banyak daripada yang percaya kepada Yesus. Di situ intinya adalah dunia akan damai jika Kristus menjadi teladannya. Dunia akan damai jika Kristus menjadi pola hidupnya. Itu aja. Dunia tidak akan damai tanpa Kristus. Betul. Ya. Terus tadi pertanyaan saya tadi mengenai ada beberapa gereja yang setelah selesai, maksudnya mau doa berkat, itu doa. Berdoa untuk kota Yerusalem, kota mulia, kotanya Tuhan, gitu gimana itu Kak? Ya kita mendoakan siapapun boleh, tapi jangan kita sampai doakan gini ya, berkatilah Israel supaya mereka habisin semua orang, jangan. Berkati Israel supaya mereka menjadi berkat. Berkati mereka supaya mereka bisa mengayomi. Berkati mereka supaya percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Itu lebih bagus. Iya. Salah mendoakan ya, tapi tujuannya harus dalam kategori yang baik, yang tepat gitu ya. Oke. Itu aja mungkin. Itu ya. Karena udah banyak di bawah yang ngantri itu. Thank you. Tuhan berkati pelayanannya ya Elia dan Bang Erben. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Silakan Erik Sinaga. Ya, salam Kak Eli, Pak RPN. Ini saya mau menanyakan perihal Hawa. Kan sebab tertulis di Kejadian 3 ayat 20, Hawa adalah ibu dari segala ibu yang hidup. Apakah Hawa itu
mati, Kak Elia? Apakah Hawa itu mati, Kak Elia? Ya matilah, wong dia berdosa kok. Semua yang berdosa itu harus mati. Tapi sudah tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 20 karena Hawa itu adalah ibu dari segala ibu yang hidup. Ya memang dia adalah ibu dari semua isi dunia ini. Karena dari dialah genealogi manusia bermula. Betul. Ibu dari segala yang hidup bukan berarti dia hidup itu sendiri. Ya mati dia. Terus Bahkan yang kedua, Elia pun nanti akan mati lagi. Henok dan Elia kan diangkat ke langit. Mereka akan mati lagi nanti. Di Wahyu 11, dua saksi Allah. Dibunuh antikrist. Wahyu 11. Mati lagi nanti mereka. Terus yang kedua, Bu, Kak Elia, Ya. untuk tentang malaikat dan iblis, itu apakah ciptaan Tuhan atau bagaimana itu, Kak Elia? Tuhan tak pernah cipta iblis. Tuhan cipta malaikat dengan free will. Will yang free. Nah, malaikat ini menggunakan free will-nya itu untuk memberontak kepada Allah, untuk tidak taat kepada Allah. Ketidaktaatannya, pemberontakannya, dan pilihan mereka menjadi sombong, itulah yang membuat mereka berdosa. Jadi will yang disalahgunakan membuat mereka berdosa, maka mereka dilemparkan, dibuang. Nah, jadi Tuhan tak pernah mencipta kejahatan. Tuhan yang cipta iblis itu adalah raja iblis. Ada Tuhan orang lain cipta iblis. Dia lebih iblis. Gitu. Tuhan kita tak pernah cipta iblis. Ya? Terus mengenai yang 3R itu, Kak. Kan ada kita 3R katanya, ada Roh Kudus, Roh Insani, sama Roh Iblis. Bahkan 3R, R1 R besar. Nggak ada R itu. yang R kedua R kecil, terus R yang ketiga R kecil 2 R kecil. Pak Nggak ada Erben itu. itu Pak Erben apa itu Pak 3R? Iya. Roh Allah. Oh Allah. Allah itu roh, itu biasanya ditulis dengan ROH-nya huruf besar semua. Ya. Kalau roh Allah itu hanya R-nya huruf besar atau Roh Kudus. Tapi kalau roh manusia atau hidup manusia itu ditulis dengan semua huruf kecil. Oh, belum tahu aku itu. Iya ada itu. Allah ketiga, itu roh itu. Iya. Jadi ROH semua besar itu bicara esensi Allah. Jadi Allah itu roh semua. Kemudian roh Allah R-nya huruf besar. Itu Roh Kudus. Tapi kalau ROH semua kecil itu bicara roh manusia. Oh, berarti roh iblis itu nggak ada ya, Pak? Mana ada roh iblis? Iblis itu keberadaannya roh, artinya tak ada wujudnya, tak ada wujud darah dan daging, itu iblis. Oh, itu ada di dalam manusia nggak itu? Iblis itu yang enggak ada, dia mempengaruhi manusia kok. Apa bedanya dengan malaikat? Malaikat nggak bisa di dalam diri manusia, malaikat itu menyertai, mempengaruhi. Roh tersebut tadi loh, Pak RBN. Ya roh yang mana? Yang Ya. roh Ya roh besar manusia di dalam diri manusia. Roh Allah juga menyertai manusia. Kalau hakikat Allah yang roh itu ya maha hadir, tidak dibatasi ruang waktu. Oh, oke. Terus yang selanjutnya yang dalam hal berdoa ini Pak RBN. Itu kan kita berdoa di dalam hati, ada yang berbicara langsung. Itu yang lebih diterima atau lebih khusyuk lah, berdoa dalam yang bagaimana itu Pak RBN ya? Ya berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau Yesus katakan di tempat yang tenang, di tempat yang sepi, supaya bisa lebih khusyuk lagi untuk berdoa.
Dua itu kan bukan hanya berbicara suara, dua itu berbicara relasi dan komunikasi. Dua itu ada dua syafaat, ada dua penyembahan, ada dua ucapan syukur, banyak. Jadi tergantung mau yang mana kau praktekkan. Oh, berarti semuanya sama ya? Tetap Oh iya dong. lagi. Iya, iya, Pak. Oke, begitu aja, Pak. Terima kasih, Bu Elia. Yang ibunya kau bilang aku? Oh, Kak Elia, maaf, Kak. Ya, salam, Tuhan memberkati, Immanuel. Salam, salam. Silakan Ical. Halo. Ya, silakan mau tanya kan? Ya. Mau tanya nih yang soal yang Trinitas. Iya. Ketika gimana ya nyusun katanya? Kalau misalnya Tuhan itu berfirman dia menjadi sebagai manusia atau Yesus, bukankah itu apa namanya? Merendahkan derajatnya sebagai Tuhan. Jadi manusia itu rendah gitu. Iya. Manusia itu rendah. Enggak, maksudnya Bagaimana? kan ketika paling derajat yang paling tinggi kan itu, aduh, jelek lagi jaringanku. Emang Apa yang kau bilang? lagi nggak lalu jaringan we. Sorry, jaringanku jelek. Enggak, gitu-gitu tadi. Ya jawablah Pak RB tentang itu. Jadi aku pun bingung mendengarkan pertanyaanmu itu. Esensi pertanyaanmu kurang dapat saya. Tahu Pak? Iya, dibilang dia Allah berfirman menjadi manusia itu salah. Nggak ada berfirman jadi manusia, yang ada firman Allah menjadi manusia. Berfirman dengan firman beda, berfirman kata kerja, firman kata benda. Itu ya. Oke. Gitu ya? Enggak paham aku, Bang. Satu lagi deh. Pertanyaanmu apa, anakku? Apanya pertanyaanmu tadi? Lepas aja itu soal itu. Lepas saja. Tanyalah lagi. ulang Gini, lagi. kan di Kristen itu percaya bahwa Oh, kau enggak Yesus Kristen. disalib. Ya, aku bukan Kristen. Oh, bukan Kristen. Terus? Yesus itu disalib menebus dosa manusia. Betul nggak? Menebus manusia dari dosa. Bukan dosa yang ditebus. Menebus manusia Manusia dari- yang ditebus dari dosa. Lalu? Apakah maksudnya manusia-manusia yang zaman sekarang atau memang pada zamannya doang? Semua seluruh dunia ke belakang sampai ke depan. Semua zaman, semua era. Ya, semua. Terus? Apa? Apanya lagi, Kal? Jelek lagi jaringanku. Enggak jelek, bagus itu, udah bagus. Gimana? Apa lagi?
Ya ampun, alasan itu. Silakan lah ya. Padahal bagus loh jaringannya loh. Silakan, silakan. Ada yang mau ditanya? Halo, salam semua. Ya, salam. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan saya. Yang pertama itu, mertua saya kan balik ke agama Islam dari dulu. Dia lahir agama Islam, menikah dengan mertua saya perempuan yang sudah meninggal, jadi Kristen. Dan setelah meninggal, mertua saya perempuan dia kembali ke Islam. Bagaimana sih membujuk kembali mertua ini supaya bisa kembali ke ajaran Kristus gitu. Itu Ya. yang pertama. Satu-satu lah dulu. Apa Silakan. sih ayat yang RP. Oh iya, kalau kembali jadi agama Islam, berarti dia sudah meninggalkan Yesus. Ya, lari, keluarlah dia dari keselamatan. Supaya kembali ya beritakanlah Injil. Kan itu aja. Iya, oke, benar. Masalahnya apa sih ayat yang ampuh untuk mengembalikan dia sebagai pedoman kita untuk berbicara kepada dia gitu. Ayat yang apa? Ayat yang mana sih yang ampuh gitu? Ya bukan masalah ayat sekarang, yang perlu kau jelaskan Yesus. Yang pertama, jelaskan Yesus itu kelahirannya ajaib dari rahim perawan. Hidupnya sempurna, tidak berdosa, penuh dengan mujizat. Jelaskan mujizatnya. Ajaran etika dan moralnya sempurna. Di situ yang kedua, dia berkuasa mengampuni dosa. Dia berkuasa mengalahkan iblis. Dia berkuasa mengalahkan maut. Dia berkuasa menjamin hidup yang kekal. Dia berkuasa menjadi raja segala raja di kerajaan surga. Dia berkuasa menjadi hakim yang adil, yang menghukum iblis dan manusia-manusia laknat Allah di neraka, dan juga membawa manusia yang percaya padanya masuk surga. Dia sudah di surga menyediakan tempat buat para pengikutnya. Itu aja kau ceritakan. Tidak ada pribadi, nabi, manusia apapun yang seperti itu. Ketika dia mengerti akan hal itu, ya kau doakanlah. Hanya Roh Kudus yang membuat dia bertobat. Ya tanya dia, apakah ada sosok seperti Yesus itu yang bisa lagi menjadi tandingan Yesus untuk kita ikuti? Nggak ada, ya sudah ikutlah Yesus. Jadi ikutlah Yesus yang tak berdosa. Jangan diikut lagi manusia-manusia yang banyak dosa. Ikutlah Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Jangan yang ada di alam maut, apalagi di alam neraka. Ya kan? Ikutlah Yesus yang sudah di surga. Jangan yang di alam kubur. Ikutlah Yesus yang hakim yang adil. Jangan ikut budak-budak yang akan dihakimi oleh Yesus. Kayak gitu aja praktis bro. Kalau ayatnya Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul 4 ayat 12. Banyak ayat-ayat itu. Ya caranya hanya dengan menginjili, beritakan salib itu, Pak Laetang. Nggak ada yang lain-lain. Ya. Masalah dia membebelkan hatinya itu urusannya. Dan kita harus menunjukkan Injil itu dengan perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita. Biar dia nggak tersandung karena itu. Gitu. Oke. Yang kedua, apakah dosa kalau kita sebagai pejabat, kita iming-imingkan kepada orang lain untuk memberikan satu jabatan, tetapi kita mengambil atau mereka harus bayar kepada kita. Apakah itu dosa? Karena banyak sekarang seperti itu, apalagi di pemerintahan untuk masuk ini. Dosa gimana itu? Ya namanya sogok itu melanggar hukum juga itu. Ya pada ya. Nggak ada padahal dosa. Oh, dosa. Oke. Ya, lanjut. Apalagi? Yang ketiga, yang terakhir. Seorang pendeta pernah saya tanya, kalau orang selain Kristen dengan perbuatan yang bagus dan juga saling mengasihi sesama, tetapi dia tidak Kristen dan juga sering memberikan, membantu orang lain, orang miskin, apakah itu, kalau sependeta ini saya tanya, apakah dia masuk surga? Masuk surga katanya. Dengan apa? Dengan kasih karunia Allah. Bagaimana menurut kalian?
Apakah mereka masuk surga tanpa mengenal Kristus atau tanpa orang Kristen? Bagaimana? Ya, silakan Pak Erben. Coba ulangi pertanyaanmu. Oke, baik. Gini, saya pernah tanya sama seorang pendeta. Saya tanya, ada orang teman yang baik perlakuannya, sering membantu orang lain, dan juga perangannya baik dan segala macam. Pertanyaannya, apakah dia masuk surga? Pendeta ini jawab, masuk surga dengan cara apa? Dengan dia nggak mengenal Yesus, dia nggak percaya kepada Yesus, tapi dengan kasih karunia mereka masuk surga katanya. Apakah itu benar? Bagaimana? Udah pernah mendengar Yesus nggak dia? Belum. Oh, mendengar ya mungkin dengan pemberitaan Ya udah. Yesus. Kalau udah pernah mendengar Yesus berarti dia menolak, gak selamat lah. Artinya walaupun perbuatannya seperti itu, baiknya sering menolong orang miskin, nggak selamat juga ya. Ya kalau dia memusuhi Yesus, Jadi bukan memusuhi, nggak benci, cuma karena memang di mereka ada Nabi Isa yang dipercaya sebagai yang disamakan dengan Kristus gitu, yang disamakan. Tetapi kan kalau menurut kita nggak sama gitu. Bagaimana? iya. Kan dia nggak percaya Yesus. Ya udah, gak selamat lah. Oke. Jawaban lain ada nggak? Itu udah pasti itu. Sudah pas. Kalau Oke, thank you. Kalau udah kita pas. ya Pak ya, jadi jangan lupa injili mertuamu. Ya? Oke. Ya, Terima jadi kasih. kembali ke tahtanya kepada siapa dia seharusnya kembali. Oke? Ya, Tuhan berkati Pak Laitang. Di Amerika ya, Anda ya. Ini bendera Amerika. Mau ke sana? Oh, mau ke sana ya. Tuhan berkati ya. Oke. Iya, selalu apapun rencana Anda. Shalom. Shalom. Ya. Oke, Pak Erben ada yang mau disampaikan penutup biar kita sudahi hari ini. Ya, sungguh-sungguhlah kepada Yesus, sungguh-sungguhlah belajar dan mengerti, mengenal Alkitab, supaya Anda mengalami sukacita dan damai sejahtera, dan memiliki keselamatan yang pasti. Itu aja. Ya, jadi sepakat ya teman-teman. Kita mengajak Anda untuk tetap sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan. Ya, apapun masalahnya, apapun yang sedang Anda alami hadapi saat ini, percayalah bahwa hanya relasi kita kepada Kristus dengan beriman kepada Dia, dengan percaya kepada Dialah kita mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Yesus adalah mengaku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah the way itu, Dia adalah the truth, dan Dia adalah hidup itu sendiri. Karena kita tujuannya untuk hidup di dalam kebenaran, maka datanglah kepada yang menawarkan itu. Lagi dan lagi kita katakan tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu tidak merujuk kepada eksklusivitas Kristus sebagai Mesias, tetapi tentang bagaimana jalan itu dinyatakan kepada kita di dalam caranya Allah sendiri dan kesetiaan dan konsistensinya. Jadi Kristus itu, Tuhan Yesus itu hanya menggenapi atas apa yang dijanjikan Sang Bapa sejak zaman Perjanjian Lama. Nah, jadi dengan mengerti, dengan memahami itu semua, kita tidak punya keraguan atas apa yang kita imani. Kita kuat dan bertumbuh di dalam, dan benih itu menjadi benih yang berbuah. Karena Tuhan Yesus bilang, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Gitu ya. Jadi terima kasih buat Pak Erben. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung kita, dan terima kasih juga terlebih dahulu, dan pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih teman-teman. Shalom, Tuhan berkati. Oke, shalom.